Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Cerita yang akan aku sampaikan ini bukan sekadar kisah seram biasa, tapi kisah yang sempat bikin satu kampung gak pernah tenang lagi setiap lewat kebun bambu di pinggir desa. Dengarkan pelan-pelan, jangan sendirian kalau bisa. Karena ceritanya pelan, tapi merayap masuk ke perasaan. Malam itu angin berembus pelan di kampung kami. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi entah kenapa, suasananya terasa beda. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintip dari balik gelap, memperhatikan tiap orang yang masih terjaga. Kampung kami sebenarnya bukan kampung angker, biasa saja. Orang-orang hidup rukun, malam hari paling cuma diisi suara televisi dari rumah tetangga dan obrolan bapak-bapak di pos ronda. Aku tinggal di rumah kayu kecil di tengah kampung. Di depan rumah ada pohon mangga tua yang sudah ada sejak aku kecil. Kalau malam bayangannya suka bikin orang kaget, tapi selama ini nggak pernah ada kejadian aneh. Sampai akhirnya kejadian yang melibatkan Pak Wiryo mulai bikin semuanya berubah. Pak Wiryo adalah penjual sate keliling yang hampir semua orang kenal. Umurnya sekitar 50-an, badannya kurus, kulitnya legam karena sering kepanasan dorong gerobak dari sore sampai malam. Wajahnya selalu ramah. Tiap lewat depan rumah orang, dia selalu nyapa. Monggo sate, sate ayam, sate kambing. Suaranya khas, serak-serak pelan tapi hangat. Hidup Pak Wiryo sederhana. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Anaknya satu, tapi merantau ke kota dan jarang pulang. Pak Wiryo tinggal sendirian di rumah kayu di ujung kampung, dekat sawah dan kebun bambu. Rumahnya kecil, catnya sudah mengelupas, tapi selalu bersih. Tiap sore sebelum jualan, Pak Wiryo suka duduk di teras rumahnya sambil ngopi hitam. Aku sering lihat beliau dari jauh. Kadang kalau lewat depan rumahku, aku beli sate 1-2 tusuk. "Pak, sehat terus ya?" kataku sambil nyodorin uang. "Alhamdulillah nak, rezeki mah sudah ada yang ngatur," jawabnya sambil tersenyum. Beberapa bulan lalu Pak Wiryo sempat sakit. Demamnya tinggi, sampai beberapa hari nggak keluar rumah. Orang-orang kampung sempat khawatir. Aku ingat betul, waktu itu hujan turun deras hampir seminggu penuh. Suasana kampung sepi, jalanan becek, kebun bambu di pinggir desa makin kelihatan gelap dan lembab. Setelah sakit itu, Pak Wiryo tiba-tiba sembuh. Bukan cuma sembuh, tapi kelihatannya malah lebih segar. Badannya kelihatan agak berisi, wajahnya nggak sepucat dulu. Yang bikin heran, jualannya tiba-tiba selalu habis. Dulu satenya sering sisa, kadang pulang masih ada setengah baskom. Sekarang hampir tiap malam gerobaknya kosong. Uang yang dibawanya juga kelihatan lebih banyak. Orang-orang kampung mulai ngomong pelan-pelan. Bukan iri, tapi heran. "Kok Pak Wiryo sekarang laris banget ya?" "Iya, biasanya jam 10 malam udah pulang. Sekarang pulangnya subuh. Mungkin dia nemu tempat jualan baru." Aku sendiri nggak mikir aneh-aneh. Kupikir mungkin rezekinya lagi bagus. Tapi perasaan gak enak mulai muncul waktu aku beberapa kali lihat Pak Wiryo berangkat jualan bukan ke arah kampung, tapi ke arah kebun bambu di pinggir desa. Itu bukan jalur biasa buat jualan, karena di sana jarang ada rumah. Cuma jalan tanah, kebun bambu, dan lahan kosong bekas pemakaman lama yang sudah nggak dipakai lagi. Suatu sore aku duduk di pos ronda bareng Bang Arif dan Pak Darto. Angin sore dingin, bau tanah basah masih terasa karena siang tadi hujan sebentar. Bang Arif nyeletuk sambil ngopi. Kalian sadar nggak? Pak Wiryo sekarang jarang lewat sini." Aku mengangguk. "Iya bang, aku juga jarang beli sate sekarang. Tiap kali mau beli gerobaknya udah kosong." Pak Darto yang lebih tua dari kami diam sejak tadi. Wajahnya kelihatan serius. "Kalian pernah lihat dia belok kemana sekarang?" tanyanya pelan. "Ke arah kebun bambu," jawabku. Pak Darto menghela napas. "Dulu orang tua-tua di kampung ini bilang daerah situ jangan sering dilewatin malam-malam. Bukan karena ada penjahat, tapi karena ya tempat itu bukan tempat buat orang lama-lama." Bang Arif ketawa kecil. Pak Darto ini masih percaya cerita-cerita lama." Pak Darto nggak ikut ketawa. Matanya menatap gelap ke arah kebun bambu yang terlihat samar dari kejauhan. "Percaya atau enggak, kadang bukan kita yang milih masuk ke suatu tempat, tapi tempat itu yang manggil.
Kalimat itu bikin suasana pos ronda jadi agak dingin. Aku merinding tanpa tahu kenapa. Malam itu, waktu Pak Wiryo lewat depan pos ronda, kami tiga-tiganya diam. Beliau tersenyum seperti biasa. Wajahnya kelihatan capek, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang beda. Seperti orang yang habis pulang dari tempat jauh, bukan cuma lelah badan, tapi lelah batin. "Malam, Pak," sapa Bang Arif. "Malam," jawab Pak Wiryo. "Laris terus ya sekarang," kata Bang Arif sambil bercanda. Pak Wiryo tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Alhamdulillah, rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Aku gak tahu kenapa, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sampai aku pulang ke rumah. Malam itu aku tidur gak nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Aku bermimpi berdiri di kebun bambu. Di depanku ada deretan rumah kayu tua dengan lampu temaram. Dari salah satu rumah terdengar suara orang manggil namaku pelan-pelan. Waktu aku mendekat, aroma sate tercium kuat, tapi baunya bercampur bau tanah basah dan anyir. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungku. Sejak mimpi itu, perasaanku ke Pak Wiryo berubah. Bukan benci, tapi ada rasa takut yang gak jelas. Suatu sore, aku memberanikan diri ngobrol lebih lama sama beliau. "Pak, sekarang jualannya kemana aja? Kok jarang kelihatan di kampung?" tanyaku. Pak Wiryo berhenti dorong gerobak sebentar. Dia menatap ke arah jalan tanah yang menuju kebun bambu. "Ke kampung seberang," katanya pelan. "Kampung seberang mana, Pak? Di sana kan jarang ada rumah." "Ada, tapi nggak semua orang bisa lihat," jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih cepat. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Wiryo cuma menggeleng pelan. "Sudah, kamu nggak usah mikir macam-macam. Yang penting satenya laku." Dia lanjut dorong gerobaknya, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Sejak itu, tiap kali aku lihat lampu gerobaknya menjauh ke arah kebun bambu, dadaku selalu terasa sesak. Seolah-olah aku sedang melihat seseorang melangkah masuk ke tempat yang gak seharusnya dimasuki, tapi aku gak punya kuasa buat menghentikannya. Itulah awal mula semua kejadian ini. Belum ada yang sadar bahwa sejak hari Pak Wiryo sembuh dari sakitnya, sebenarnya beliau sudah memulai perjalanan panjang yang pelan-pelan menjauhkan dirinya dari dunia kami. Perjalanan yang kelihatannya membawa rezeki, tapi diam-diam menarik kakinya masuk ke dunia lain yang tak kasat mata. Sejak obrolan di pos ronda malam itu, pikiranku nggak pernah benar-benar tenang. Tiap sore, tanpa sadar, mataku selalu mencari-cari sosok Pak Wiryo yang mendorong gerobak sate. Biasanya jam segini beliau sudah lewat depan rumah sambil nyapa. Tapi sekarang yang terdengar cuma suara angin dan dedaunan bambu yang saling bergesek dari kejauhan. Kebun bambu itu letaknya memang gak jauh dari rumahku. Kalau angin lagi kencang, suaranya bisa sampai ke sini. Bunyinya mirip bisikan pelan yang bikin hati gak enak. Suatu sore, hujan turun tipis-tipis. Jalanan kampung jadi basah, tanah di pinggir jalan mengeluarkan bau khas yang lembab. Aku duduk di teras rumah memperhatikan langit yang mulai menggelap. Dari jauh, aku lihat cahaya kecil bergerak pelan. Itu lampu gerobak Pak Wiryo. Tapi arahnya bukan ke kampung. Dia belok ke arah kebun bambu lagi. Tanpa tahu kenapa, kakiku melangkah mengikuti. Aku nggak berniat ngikutin dekat-dekat, cuma ingin memastikan jalur yang dia lewati. Mungkin saja ada kampung lain yang memang jarang kami datangi. Tapi semakin jauh aku melangkah, suasana makin sepi. Rumah-rumah mulai hilang diganti semak dan bambu yang tumbuh rapat. Jalan tanah makin sempit, licin karena hujan. Pak Wiryo berjalan pelan di depan. Langkahnya terlihat mantap, seperti orang yang sudah hafal jalannya. Sesekali dia berhenti, seolah mendengarkan sesuatu, lalu lanjut lagi. Aku jaga jarak, takut ketahuan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena capek, tapi karena perasaan gak enak yang makin kuat. Sampai di sebuah tikungan kecil, aku berhenti. Dari situ, aku bisa melihat ke depan sedikit lebih jelas. Cahaya lampu gerobak Pak Wiryo memantul di genangan air. Di kejauhan, samar-samar, terlihat seperti ada cahaya lain. Bukan satu, tapi beberapa titik cahaya kecil, seperti lampu-lampu rumah. Aku mengernyit. Selama ini aku tahu, di balik kebun bambu itu cuma ada lahan kosong bekas pemakaman lama yang sudah nggak dipakai. Nggak ada kampung, nggak ada rumah. Tapi apa yang kulihat sekarang seperti deretan rumah kayu tua dengan lampu temaram di depan masing-masing rumah. Jaraknya jauh, tapi cukup jelas buat bikin bulu kudutku berdiri. Pak Wiryo bersenti di batas jalan tanah dan jalan yang kelihatannya bukan jalan tanah biasa.
Dari tempatku berdiri, jalannya tampak seperti tersusun dari batu-batu pipih yang rapi. Aku nggak pernah tahu ada jalan seperti itu di sana. Pak Wiryo melangkah masuk ke arah deretan rumah itu tanpa ragu, seolah-olah dia sudah sering ke sana. Aku berdiri terpaku, kepalaku terasa berat. Logikaku bilang ini nggak mungkin, tapi mataku melihatnya jelas. Aku mengucek mata beberapa kali, tapi pemandangan itu nggak berubah. Udara di sekitarku mendadak dingin. Napasku terlihat tipis seperti asap di udara. Tenang, mungkin cuma kabut. Gumamku pelan pada diri sendiri. Aku berniat mundur, tapi saat itu, dari arah rumah-rumah itu, terdengar suara orang tertawa pelan. Bukan tawa ramai, tapi tawa kecil, seolah mereka sedang ngobrol di teras rumah. Suara itu bercampur dengan suara bara api yang menyala. Bau sate bakar mulai tercium. Tapi di balik bau gurih itu, ada bau lain yang aneh. Bau tanah basah bercampur anyir, bikin perutku mual. Aku menelan ludah. Kakiku terasa berat. Di kepalaku terngiang ucapan Pak Darto. Tempat itu bukan tempat buat orang lama-lama. Aku langsung berbalik badan dan berjalan cepat kembali ke kampung. Setiap langkah terasa panjang. Aku takut menoleh ke belakang. Takut melihat sesuatu yang seharusnya nggak kulihat. Malam itu, aku cerita ke Bang Arif dan Pak Darto. Kami bertiga duduk di pos ronda. Lampu pos ronda temaram, serangga berputar-putar di sekitarnya. Aku lihat rumah, Pak, kataku pelan. Rumah? Bang Arif mengernyit. Iya, rumah kayu. Ada lampunya. Banyak. Pak Wiryo masuk ke sana. Pak Darto terdiam lama. Wajahnya kelihatan pucat. Kalian pernah dengar cerita desa yang cuma muncul di waktu-waktu tertentu? Tanyanya akhirnya. Bang Arif menggeleng. Orang-orang tua dulu bilang, di sekitar sini ada kampung yang gak selalu kelihatan. Kadang muncul kalau ada yang dipanggil ke sana. Kata dipanggil diucapkan pelan, tapi berat. Aku merinding. Dipanggil gimana maksudnya, Pak? Entah. Biasanya orang yang lagi susah, lagi sakit, atau lagi sendirian. Tempat itu kayak ngasih sesuatu yang dia butuhkan. Rezeki, teman ngobrol, atau sekedar merasa dihargai. Aku langsung teringat Pak Wiryo yang hidup sendirian sejak istrinya meninggal. Teringat sakitnya yang parah beberapa bulan lalu. Jadi, Pak Wiryo dipanggil? Tanyaku lirih. Pak Darto menghela nafas panjang. Kalau memang benar dia jualan ke kampung itu, berarti kakinya sudah melangkah ke dua dunia. Malam itu, aku pulang dengan perasaan makin berat. Di rumah, aku duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Kepalaku penuh pertanyaan. Kenapa Pak Wiryo? Kenapa harus dia? Di luar, angin bertiup pelan. Suara bambu bergesek terdengar lagi. Kali ini aku seperti mendengar bisikan di sela-selanya. Seolah-olah ada suara yang memanggil namaku dari arah kebun bambu. Aku langsung menutup telinga. Enggak, cuma perasaan, kataku pelan. Tapi bisikan itu seolah enggak peduli. Makin lama makin jelas. Bukan memanggil namaku dengan suara keras, tapi dengan nada yang bikin penasaran. Seperti suara orang yang mengajak ngobrol di malam sepi. Aku menutup mata, membaca doa pelan-pelan sampai rasa dingin di dadaku sedikit mereda. Keesokan harinya, kabar tentang Pak Wiryo makin bikin gelisah. Bu Sari, tetangga yang rumahnya dekat dengan kebun bambu, bilang semalam dia melihat cahaya lampu gerobak di tengah kebun, padahal hujan deras. Aneh, lampunya nggak goyang kena angin, katanya sambil menggigil. Terus, kamu lihat orangnya? Tanyaku. Lihat, kayak Pak Wiryo, tapi jalannya aneh, kakinya nggak kena tanah. Aku merem sebentar, pas dibuka lagi, lampunya sudah hilang. Cerita Bu Sari bikin perasaanku makin gak enak. Aku mulai yakin apa yang kulihat kemarin bukan sekedar halusinasi. Ada sesuatu di balik kebun bambu itu yang pelan-pelan menarik Pak Wiryo menjauh dari kami. Sesuatu yang memberi dia tempat untuk berdagang, tempat untuk merasa dibutuhkan, tapi dengan harga yang mungkin belum kami pahami. Malam itu, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku nggak akan lagi mengikuti Pak Wiryo terlalu dekat, tapi aku akan memperhatikan setiap detail kecil.
karena perasaanku bilang, apa yang sedang terjadi ini bukan cuma soal seorang penjual sate yang menemukan tempat mangkal baru. Ini tentang seseorang yang pelan-pelan berjalan masuk ke dunia yang bukan dunia kita. Dan mungkin, tanpa sadar, dia sedang meninggalkan jejak yang bisa menyeret orang lain ikut masuk. Sejak malam aku melihat Pak Wiryo masuk ke arah kebun bambu dan mendengar cerita Bu Sari tentang lampu gerobak yang seperti melayang. Pikiranku benar-benar nggak bisa tenang. Tiap kali matahari mulai tenggelam, dadaku terasa sesak. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik gelap. Kampung kami yang biasanya terasa hangat, mendadak terasa asing begitu malam turun. Orang-orang mulai cepat-cepat masuk rumah. Obrolan di teras berkurang, pintu-pintu ditutup lebih awal. Aku sendiri jadi lebih sering duduk di dekat jendela, mengawasi jalan. Bukan karena ingin kepo, tapi karena takut. Takut melihat sesuatu yang gak seharusnya kulihat. Tapi juga takut kalau aku menutup mata dan melewatkan sesuatu yang penting. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan tebal menutup bulan. Suasana kampung sunyi. Bahkan suara jangkrik terdengar jarang. Aku lagi-lagi melihat cahaya lampu kecil bergerak pelan di ujung jalan. Lampu gerobak Pak Wiryo. Tapi kali ini gerakannya lambat sekali. Seolah-olah dia sedang ragu melangkah. Tanpa sadar, aku keluar rumah. Langkahku pelan, hampir tanpa suara. Aku menjaga jarak. Kali ini aku nggak berniat mendekat sampai ke kebun bambu. Aku cuma ingin memastikan satu hal. Apakah Pak Wiryo benar-benar berjalan sendiri atau ada sesuatu yang berjalan bersamanya? Dari kejauhan, aku melihat Pak Wiryo berhenti di depan batas kebun bambu. Di situ jalan kampung berubah jadi tanah sempit. Di kiri kanan, batang bambu berdiri rapat seperti pagar. Angin malam menggerakkan daun-daunnya, menimbulkan suara gesekan panjang. Pak Wiryo berdiri lama di situ. Kepalanya menunduk, seolah-olah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Aku memicingkan mata. Di sekeliling Pak Wiryo, aku melihat bayangan samar. Bukan bayangan dari lampu gerobak, tapi seperti siluet orang berdiri mengelilinginya. Bayangan itu tipis, hampir menyatu dengan gelap. Tapi aku yakin aku melihatnya. Ada beberapa. Mereka diam, tapi posisinya seperti orang yang sedang menunggu giliran. Pak Wiryo mengangguk pelan. Bibirnya bergerak. Dari jarak sejauh itu, aku nggak bisa dengar jelas apa yang dia ucapkan. Lalu, satu persatu bayangan itu menghilang, seperti tertelan gelap. Pak Wiryo kembali mendorong gerobaknya masuk ke kebun bambu. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Ini nggak benar. Gumamku pelan. Aku hampir mundur, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku melangkah beberapa meter lebih dekat. Udara di sekitar kebun bambu terasa lebih dingin dibanding di jalan kampung. Bau tanah basah tercium kuat meski nggak hujan. Di sela bau itu, ada bau samar seperti besi berkarat dan darah kering. Perutku mual. Aku berhenti di balik satu batang bambu besar. Dari situ aku bisa melihat ke arah jalan batu yang kemarin kulihat. Kali ini jalannya lebih jelas. Batu-batu pipih tersusun rapi, seolah-olah memang ada jalan lama yang tertutup semak. Tapi entah kenapa baru sekarang terlihat. Di ujung jalan, lampu-lampu kecil menyala di depan rumah kayu tua. Rumah-rumah itu kelihatan lebih jelas dibanding kemarin. Jendelanya terbuka, tirainya tipis, bergerak pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Dari salah satu rumah, keluar sosok perempuan tua. Rambutnya panjang terurai, pakai kebaya lusuh. Langkahnya pelan. Di belakangnya muncul sosok-sosok lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tampak muda, ada yang tampak tua. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tapi senyum mereka lebar. Terlalu lebar untuk wajah yang terlihat kaku. Pak Wiryo mendorong gerobaknya sampai ke tengah-tengah mereka. "Monggo, sate baru dibakar," katanya dengan suara yang terdengar jelas sampai ke tempatku bersembunyi. Mereka mendekat. Gerakan mereka pelan tapi teratur. Satu persatu mereka mengulurkan tangan. Tangannya kelihatan pucat kebiruan. Beberapa di antaranya terlihat seperti tangan orang yang lama terendam air. Pak Wiryo membakar sate dengan tenang, seolah-olah pembelinya orang biasa. Asap naik pelan, bau sate makin kuat, tapi bau anyir juga makin terasa. Aku menutup hidung dengan tangan, mataku panas. Ada rasa ingin muntah. "Ya Allah," bisikku. Tiba-tiba salah satu sosok itu menoleh ke arahku. Matanya kosong, tapi seperti bisa melihat langsung ke tempatku bersembunyi.
Senyumnya melebar, bibirnya bergerak seolah memanggil. Aku nggak dengar suaranya, tapi aku tahu dia sedang mengajakku mendekat. Kakiku gemetar hebat, tubuhku terasa dingin dari ujung kaki sampai kepala. Aku mundur perlahan, takut menginjak ranting kering. Begitu merasa cukup jauh, aku berbalik dan lari sekencang mungkin. Aku nggak peduli lagi apakah suaraku terdengar atau tidak. Aku cuma ingin menjauh dari tempat itu. Sampai di rumah, napasku terengah-engah. Aku mengunci pintu, menutup jendela, lalu duduk di lantai sambil memeluk kepala. Tubuhku gemetar lama. Bau sate masih terasa di hidungku. Bau anyir itu seolah nempel di napasku. Pagi harinya, aku langsung ke rumah Pak Darto. Wajahku pasti kelihatan pucat. "Pak, saya lihat mereka," kataku tanpa basa-basi. "Siapa?" "Orang-orang di kampung seberang itu yang jualan ke Pak Wiryo." Pak Darto mempersilahkan aku duduk. Dia menyeduh kopi hitam lalu mendorong cangkir ke arahku. "Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan." Aku ceritakan semuanya. Tentang bayangan yang mengelilingi Pak Wiryo, tentang rumah-rumah kayu, tentang sosok-sosok pucat yang membeli sate. Bang Arif yang kebetulan datang langsung terdiam. "Jadi benar, bukan cuma cerita," gumamnya. Pak Darto mengangguk pelan. "Kalau sudah sampai tahap kamu bisa melihat mereka jelas, berarti batas antara dunia kita dan dunia mereka sedang menipis di tempat itu." "Terus Pak Wiryo gimana?" tanyaku. "Dia sudah terlalu sering ke sana. Dia sudah diterima di sana, tapi belum tentu dia bisa kembali utuh ke sini." Kata-kata itu bikin dadaku makin sesak. "Kita harus ngapain, Pak?" Pak Darto menatapku lama. "Jangan dekati tempat itu lagi sendirian. Dan kalau bisa, kita harus cari cara buat mengingatkan Pak Wiryo. Tapi ingat, orang yang sudah nyaman di sana biasanya nggak mau dilepas." Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar suara roda gerobak di malam hari, tubuhku langsung kaku. Aku tahu, di balik suara itu ada dunia lain yang sedang terbuka. Dunia yang pelan-pelan menarik seorang pria baik bernama Pak Wiryo masuk lebih dalam. Dan yang paling menakutkan, dunia itu sekarang juga sudah tahu tentang keberadaanku. Sejak malam aku melihat sendiri para pembeli Pak Wiryo di kampung seberang yang tak terlihat oleh orang biasa. Hidupku seperti berubah. Tidur jadi nggak nyenyak. Tiap memejamkan mata, bayangan wajah-wajah pucat itu muncul lagi. Senyum mereka terbayang jelas, terlalu lebar, terlalu kosong. Kadang aku terbangun tengah malam karena mimpi seolah-olah berdiri di tengah jalan batu itu, dikelilingi rumah kayu tua, dan mereka memanggilku pelan-pelan. Pagi itu, kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa tetangga terlihat berkumpul di depan rumah Bu Sari. Wajah mereka tegang. Aku mendekat, jantungku berdebar. "Ada apa?" tanyaku. Bu Sari memegang tangan anaknya yang masih kecil. Matanya sembab. "Semalam anakku nangis keras. Katanya ada kakek berdiri di luar jendela nawarin sate." Aku langsung kaku. "Kakek?" "Iya, badannya kurus, dorong gerobak, mukanya pucat." Aku menelan ludah. Cirinya terlalu mirip Pak Wiryo. "Terus anaknya kenapa?" "Katanya kakeknya senyum, tapi matanya kosong. Pas aku buka jendela, gak ada siapa-siapa. Tapi bau sate masih ada." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa langsung istighfar. Suasana jadi dingin. Aku teringat ucapan Pak Darto. Dunia itu sekarang sudah tahu tentang keberadaanku. Mungkin bukan cuma aku. Mungkin kampung itu mulai merembes ke kampung kami. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam atap seperti ribuan jari mengetuk. Aku duduk di kamar, menatap pintu yang tertutup rapat. Di sela suara hujan, aku mendengar suara roda gerobak berdecit pelan di luar rumah. Suaranya berhenti tepat di depan rumahku. Aku menahan napas. "Jangan buka," bisikku pada diri sendiri. Dari luar, terdengar suara pelan yang kukenal. "Nak, mau sate?" Suara Pak Wiryo di luar rumah malam itu masih terngiang di telingaku sampai sekarang. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas. Jantungku serasa berhenti berdetak beberapa detik. Aku berdiri kaku di balik pintu, gak berani bergerak, apalagi membuka. Hujan turun deras, menutupi suara langkah di luar.
Tapi suara roda gerobak yang berdecit itu terdengar jelas. Berhenti tepat di depan rumahku. "Nak, mau sate?" Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Nadanya datar, gak seperti suara Pak Wiryo yang biasanya hangat. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. "Pak, pulang saja. Sudah malam." Jawabku pelan, hampir gak terdengar. Di luar, sunyi sesaat. Lalu terdengar suara seperti orang menghela napas panjang. "Sebentar saja, 1 tusuk, buat nemenin begadang." Aku memejamkan mata. Aku ingat pesan Pak Darto. Jangan dekati sendirian. Jangan beri ruang. Aku menarik nafas panjang. "Maaf Pak, saya sudah tidur." Sunyi lagi. Hujan makin deras. Aku berdiri lama di sana, sampai akhirnya aku berani mengintip dari celah jendela. Di luar, jalanan kosong. Gak ada gerobak, gak ada sosok berdiri. Tapi bau sate bakar masih tercium samar, bercampur bau tanah basah. Perutku mual. Aku menutup jendela rapat-rapat, lalu duduk di lantai sampai fajar. Pagi harinya, kampung geger. Rumah Pak Wiryo kosong. Pintunya terbuka. Gerobaknya nggak ada. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumahnya. Bang Arif datang tergopoh-gopoh. "Dia nggak pulang semalam," katanya. "Aku dengar suaranya di depan rumahku," jawabku lirih. Pak Darto langsung memandangku. "Kamu buka pintunya?" "Enggak." "Bagus. Kamu nggak tahu apa yang bisa masuk kalau kamu buka." Kami sepakat buat mencari Pak Wiryo. Beberapa warga ikut. Kami menyusuri arah kebun bambu. Pagi itu, udara lembab. Tanah masih basah oleh hujan semalam. Jejak roda gerobak terlihat samar di jalan tanah. Kami mengikutinya pelan-pelan. Suasana di kebun bambu pagi hari pun terasa nggak wajar. Biasanya, meski sepi, masih ada suara burung. Tapi pagi itu, hening, terlalu hening. Jejak roda berhenti di batas kebun. Di situ, kami melihat bekas arang dan tusukan sate yang hangus. Tanah di sekitarnya seperti baru diaduk. Ada bekas-bekas tapak kaki kecil mengelilingi bekas arang itu. Bukan cuma 1-2, tapi banyak. Ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil seperti kaki anak-anak, ada yang panjang seperti kaki orang dewasa. Bu Sari yang ikut mencari menutup mulutnya. "Ini kayak tempat orang jualan." Bang Arif menelan ludah. "Iya, tapi siapa pembelinya?" Kami menyisir area sekitar. Di balik rumpun bambu, kami menemukan sandal Pak Wiryo. Satu tergeletak di tanah, satu lagi tersangkut di akar bambu. Lebih jauh sedikit, ada gundukan tanah yang kelihatan lebih baru dari tanah di sekitarnya. Tanahnya masih basah, warnanya lebih gelap. Bentuknya mirip kuburan kecil. Pak Darto berdiri lama di depan gundukan itu. "Ini bukan kuburan orang kampung sini," katanya pelan. "Terus ini kuburan siapa?" tanya salah satu warga. "Bisa jadi bukan kuburan orang." Kata-kata itu bikin suasana makin mencekam. Beberapa warga langsung mundur. Ada yang baca doa pelan-pelan. Aku berdiri terpaku. Dadaku sesak. "Pak Wiryo," gumamku. Kami nggak berani menggali. Pak Darto melarang. Kalau ini memang pintu, jangan dibuka sembarangan. Kami pulang dengan tangan kosong. Kabar hilangnya Pak Wiryo cepat menyebar. Sebagian warga bilang mungkin dia pergi merantau nyusul anaknya. Tapi yang tahu cerita kebun bambu, tahu ini bukan sekadar orang pergi. Malam itu, suasana kampung terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang. Pintu-pintu ditutup lebih awal. Sekitar tengah malam, aku lagi-lagi mencium bau sate. Kali ini bukan cuma aku. Bang Arif yang ronda datang ke rumahku. "Kamu cium bau sate?" tanyanya pelan. "Iya, di pos ronda juga kecium, padahal nggak ada yang jualan."
Kami berdiri di teras rumah. Angin malam berembus pelan. Bau sate itu datang dari arah kebun bambu. Samar tapi jelas. Dia masih jualan, gumam Bang Arif. Tapi ke siapa? Tanyaku. Seolah menjawab pertanyaanku, dari kejauhan terdengar suara roda gerobak berdecit pelan. Suaranya makin lama makin dekat. Tapi yang terlihat di ujung jalan bukan gerobak, melainkan cahaya kecil melayang seperti lampu yang berjalan sendiri. Di bawah cahaya itu, bayangan sosok kurus tampak samar. Langkahnya pelan, seperti menyeret kaki. Bang Arif memegang lenganku erat. Jangan dekat-dekat. Aku mengangguk. Kakiku lemas. Sosok itu berhenti beberapa meter dari kami. Dari balik gelap, terdengar suara pelan. Laris malam ini. Itu suara Pak Wiryo, tapi nadanya kosong, seperti bukan orang yang sama. Pak, pulang, kata Bang Arif dengan suara bergetar. Sunyi sesaat, lalu terdengar tawa kecil dari arah kebun bambu. Bukan tawa satu orang, tapi banyak, bertumpuk jadi satu. Sosok di depan kami menoleh ke arah suara itu, lalu perlahan berjalan menjauh, masuk ke arah gelap. Malam itu, aku sadar satu hal. Pak Wiryo mungkin sudah nggak sepenuhnya milik dunia kami. Dia masih berjalan di jalan kampung, suaranya masih terdengar, bau satenya masih tercium, tapi jiwanya mungkin sudah tinggal di kampung seberang. Dan yang paling menakutkan, kampung seberang itu sekarang nggak lagi diam. Ia sudah mulai melangkah keluar, menyentuh batas dunia kami. Pelan-pelan, seperti tangan dingin yang mencari pegangan baru. Sejak malam kami melihat sosok Pak Wiryo berjalan menjauh ke arah kebun bambu dengan tawa-tawa aneh mengiringinya. Kampung kami benar-benar berubah. Orang-orang jadi takut keluar malam. Pos ronda tetap dijaga, tapi yang ronda lebih banyak diam. Matanya waspada ke arah jalan gelap yang menuju kebun bambu. Bau sate kadang muncul tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Anak-anak dilarang main sampai maghrib. Bahkan anjing-anjing yang biasanya berkeliaran, sekarang jarang terdengar gonggongannya. Kalaupun terdengar, suaranya terdengar takut, lalu berhenti mendadak. Aku sendiri sering merasa seperti diawasi. Setiap kali lewat dekat kebun bambu di siang hari, bulu kuduku tetap berdiri. Padahal siang bolong, tapi suasananya beda. Udara terasa lebih dingin di sekitar sana, seolah-olah matahari pun enggan menyentuh tempat itu. Suatu pagi, datang kabar dari desa sebelah. Ada beberapa warga yang heran karena di desa mereka, sejak beberapa bulan terakhir, sering ada penjual sate tua yang jualan setiap malam di pinggir pemakaman lama. Penjual itu ramah, satenya enak, dan selalu habis. Tapi yang bikin merinding, warga desa sebelah yakin penjual sate itu adalah orang yang sudah dimakamkan di pemakaman desa mereka beberapa bulan lalu. Aku dan Bang Arif langsung menoleh ke Pak Darto. Wajah Pak Darto pucat. Kita harus ke sana, katanya pelan. Siangnya kami bertiga berangkat ke desa sebelah. Jalanan sepi. Sepanjang perjalanan perasaanku gak enak. Desa sebelah lebih kecil dari kampung kami. Pemakamannya terletak di pinggir desa, dekat sawah. Begitu sampai di sana, bau tanah basah menyambut kami. Ada beberapa nisan tua di pemakaman itu. Di salah satu nisan, tertulis nama Pak Wiryo. Tanggalnya 4 bulan lalu. Aku berdiri terpaku, kakiku terasa lemas. Jadi, Pak Wiryo di sini dikubur? Tanyaku lirih. Salah satu warga desa sebelah mengangguk. Iya, dulu kami yang menguburkannya. Keluarganya nggak ada, jadi warga yang ngurus. Bang Arif menelan ludah. Tapi di kampung kami Pak Wiryo masih jualan. Warga itu terdiam. Yang jualan di sini juga Pak Wiryo. Kami sering beli, tapi kami juga tahu dia sudah mati. Makanya kami heran. Pak Darto berdiri lama di depan nisan. Kalau begitu, yang kita lihat selama ini bukan lagi Pak Wiryo sepenuhnya. Yang tersisa mungkin cuma bayangannya, atau sesuatu yang memakai wujudnya. Kata-kata itu bikin dadaku makin sesak. Aku teringat tatapan kosong Pak Wiryo waktu terakhir kulihat. Kenapa dia bisa tetap hidup? Tanyaku. Pak Darto menggeleng pelan. Karena dia terlalu sering bolak-balik ke tempat yang bukan dunianya. Kakinya sudah melangkah ke dua sisi. Akhirnya, batas itu hilang.
Kami pulang dengan pikiran kacau. Sore itu aku duduk di teras rumah, menatap jalanan. Tiba-tiba, aku melihat sosok Pak Wiryo berjalan dari kejauhan. Gerobaknya kosong, bajunya kotor tanah, wajahnya pucat. Kali ini dia nggak tersenyum, matanya kosong menatap lurus ke depan. "Pak," panggilku pelan. Dia berhenti, menoleh ke arahku. "Kamu lihat aku kan?" tanyanya dengan suara datar. Aku mengangguk. Berarti aku belum hilang sepenuhnya. Dadaku sesak. "Pak, pulang. Jangan jualan lagi ke sana." Pak Wiryo tersenyum kecil, tapi senyumnya sedih. Aku sudah pulang berkali-kali, tapi tiap malam aku selalu dipanggil lagi. Mereka nunggu. Kalau aku nggak datang, mereka datang ke sini. Kata-kata itu membuat lututku lemas. "Siapa mereka, Pak?" Pak Wiryo menoleh ke arah kebun bambu. Yang lapar, yang kedinginan, yang lupa rasanya hidup. Seketika angin berembus kencang. Daun bambu berisik, seolah ada banyak orang berjalan di dalamnya. "Pak, kalau Bapak terus ke sana, Bapak akan apa?" Aku terdiam. "Akan lupa pulang," lanjut Pak Wiryo sendiri. Dia menghela napas panjang. "Aku capek, Nak. Aku capek bolak-balik. Tapi aku juga nggak mau mereka datang ke kampungmu. Kalau aku jualan ke sana, mereka tenang. Kalau aku berhenti, mereka cari yang lain." Aku nggak tahu harus jawab apa. Di satu sisi, aku takut Pak Wiryo makin tenggelam di dunia itu. Di sisi lain, aku ngeri membayangkan mereka datang ke kampung kami mencari pengganti. Malam itu, Pak Darto datang ke rumahku. "Kita harus menutup jalan itu," katanya pelan. "Gimana caranya?" "Dengan doa dan niat. Bukan cuma satu orang, kita butuh warga." Kami sepakat mengajak beberapa orang yang berani dan percaya. Malam itu juga, kami berkumpul di pos ronda. Masing-masing membawa senter, air putih, dan keberanian yang setengah dipaksakan. Kami berjalan ke arah kebun bambu. Angin dingin menyambut kami. Bau tanah basah makin kuat. Di batas kebun, kami berhenti. Pak Darto mulai membaca doa dengan suara pelan tapi tegas. Kami mengikutinya. Tiba-tiba dari balik bambu terdengar suara langkah ramai, seperti banyak kaki berjalan di tanah basah. Suara bisik-bisik pelan menyusup di sela doa. "Jangan ditutup. Kami lapar. Kami kedinginan." Beberapa warga gemetar, ada yang hampir mundur. Aku sendiri merinding dari ujung kaki sampai kepala. Di tengah gelap, aku melihat bayangan-bayangan bergerak mendekat, tapi berhenti tepat di batas. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menahan mereka. Di antara bayangan itu, aku melihat sosok Pak Wiryo berdiri. Wajahnya sedih, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku," katanya pelan. Pak Darto menjawab tegas, "Pulanglah kalau kamu masih ingat pulang." Pak Wiryo menatap kami lama, lalu perlahan dia melangkah mundur, masuk ke dalam gelap. Bayangan-bayangan lain mengikutinya. Suara bisik-bisik pelan-pelan menghilang. Angin berhenti, suasana mendadak sunyi. Kami berdiri terdiam lama, gak ada yang berani bicara, hanya suara napas kami sendiri yang terdengar. Kami tahu apa yang kami lakukan malam itu mungkin hanya menutup jalan sementara. Karena dunia yang pernah terbuka jarang bisa ditutup rapat selamanya. Malam setelah kami menutup jalan di batas kebun bambu itu terasa berbeda. Udara memang masih dingin, tapi sunyinya bukan sunyi yang menekan seperti sebelumnya. Suara bambu bergesek masih ada, tapi tidak lagi terdengar seperti bisikan yang memanggil. Kampung kami seolah-olah menarik napas panjang setelah sekian lama menahan dada. Orang-orang mulai berani membuka pintu sedikit lebih lama. Pos ronda kembali diisi obrolan pelan, meski tak lagi seramai dulu. Bau sate yang biasanya muncul tiba-tiba di malam hari menghilang. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa terbangun karena mimpi tentang rumah kayu tua dan senyum-senyum kosong itu.
Tapi rasa tenang itu tidak datang bersama rasa lega. Lebih tepatnya, datang bersama rasa was-was. Seperti perasaan setelah hujan reda tapi langit masih kelabu. Kami semua tahu, jalan yang pernah terbuka jarang bisa ditutup rapat selamanya. Pak Darto bilang, yang bisa kami lakukan hanya menjaga niat dan batas. Kalau ada yang kembali memanggil, batas itu bisa menipis lagi. Pagi itu, aku duduk di teras rumah, menatap jalanan yang basah oleh embun. Tiba-tiba aku teringat rumah Pak Wiryo yang kosong. Sejak malam kami menutup jalan, rumah itu tidak pernah lagi dihuni. Pintunya tertutup rapat, gerobaknya tak pernah kembali. Beberapa warga ingin membersihkan rumahnya, tapi Pak Darto melarang dulu. Biarkan dulu, jangan diusik, katanya. Kadang yang tersisa bukan cuma barang. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham. Dalam hati aku masih merasa bersalah. Entah kenapa, aku merasa kami telah merenggut satu-satunya tempat yang membuat Pak Wiryo merasa dibutuhkan. Meski tempat itu salah, rasa dibutuhkan itu nyata baginya. Perasaan itu menempel di dadaku seperti duri kecil yang sulit dicabut. Siangnya, aku bertemu Bang Arif di jalan. Kayaknya sudah aman ya, katanya sambil menatap kebun bambu dari jauh. Sementara, jawabku. Bang Arif tersenyum tipis. Iya, sementara. Kata itu terasa berat, seolah-olah kami sepakat bahwa ini belum benar-benar selesai. Malam datang pelan, angin berembus lembut. Aku kembali duduk di kamarku menatap jendela yang tertutup. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Kampung sunyi, terlalu sunyi. Perasaanku mendadak gak enak. Bukan takut yang meledak-ledak, tapi firasat kecil yang menusuk pelan-pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara roda berdecit. Sangat pelan, hampir seperti hayalan. Aku menahan napas. Suaranya berhenti. Lalu terdengar suara langkah mendekat di luar rumah. Langkah itu ringan, seolah-olah orang yang melangkah tidak sepenuhnya menginjak tanah. Nak, suara itu pelan, tapi jelas. Suara yang kukenal. Aku menutup mata. Dadaku berdegup kencang. Bisa Pak Wiryo, bisikku tanpa sadar. Di luar, suara itu menghela napas. Aku cuma mau pamit. Tanganku gemetar saat menyentuh daun pintu. Ada bagian dari diriku yang ingin membuka, ingin memastikan apakah yang berdiri di luar benar-benar Pak Wiryo atau hanya sisa bayangan yang tak tahu harus pulang kemana. Tapi bagian lain dari diriku ingat jelas apa yang pernah kulihat di balik kebun bambu. Aku menahan diri. Pamit kemana, Pak? Tanyaku dari balik pintu. Sunyi sesaat, lalu terdengar suara pelan, nyaris seperti senyum yang dipaksakan. Ke tempat yang lebih dingin. Pak, kalau Bapak masih bisa dengar kami, pulanglah. Jangan bawa siapa-siapa lagi. Di luar, terdengar suara seperti roda gerobak digeser pelan. Aku nggak bawa siapa-siapa. Kali ini, aku yang ikut mereka. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Mereka siapa, Pak? Yang menunggu. Suara itu menjauh pelan. Roda berdecit semakin lirih sampai akhirnya menghilang di telan sunyi. Aku berdiri lama di balik pintu, tidak berani membuka, tidak berani bergerak. Air mata menetes tanpa kusadari, bukan karena takut semata, tapi karena rasa sedih yang tiba-tiba datang. Sedih karena seorang pria baik yang hidupnya sederhana, akhirnya harus tersesat di jalan yang tak pernah dia pilih dengan sadar. Keesokan paginya, kampung kembali terasa normal. Tidak ada bau sate, tidak ada suara roda gerobak, tidak ada cahaya aneh di kebun bambu. Pak Darto datang ke rumahku. "Kamu dengar sesuatu semalam?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pak Wiryo pamit. Pak Darto menunduk lama. Kalau begitu, mungkin batas itu sudah menutup dirinya sendiri. Kami berdua menatap ke arah kebun bambu dari kejauhan. Tampak seperti biasa, hijau, rimbun, tidak ada yang aneh. Tapi aku tahu, di balik rimbunnya bambu itu, pernah ada jalan batu yang hanya terlihat oleh mereka yang dipanggil. Jalan yang mengantar orang-orang lelah menuju tempat yang memberi rasa diterima, tapi menagih sesuatu yang tak bisa dibayar dengan uang. Beberapa minggu kemudian, hidup di kampung perlahan kembali normal. Orang-orang mulai lupa,
Bau sate tak pernah lagi tercium, anak-anak kembali bermain sampai maghrib. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari arah kebun bambu dan suara bambu bergesek terdengar lebih panjang dari biasanya, aku masih merasa ada mata yang mengawasi dari balik gelap, bukan dengan niat jahat, tapi dengan rasa lapar yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku belajar satu hal dari semua ini. Tidak semua rezeki datang dari tempat yang benar. Ada yang datang dengan cara membuat kita merasa dibutuhkan, dihargai, tidak sendirian. Tapi jika tempat yang memberi itu bukan dunia kita, maka yang kita bayar bukan uang, melainkan jalan pulang kita sendiri. Dan ketika seseorang terlalu lama berdiri di batas dua dunia, kadang yang tersisa hanyalah bayangan yang lupa caranya kembali.